Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas rukun akad yang pertama dan yang kedua, yaitu para pihak dan pernyataan kehendak, akidain dan sighatul akad. Kita memahami rukun akad terkait dengan para pihak dan pernyataan kehendak, sekaligus kelengkapan unsur yang harus dipenuhi dan beberapa hal yang berkaitan dengan kedua rukun ini. Definisi para pihak atau yang biasa disebut dalam referensi kitab fikih yaitu aqidain, pihak-pihak yang berakad. Jika kita menyebutnya pihak-pihak, maka itu mengandung arti pihak yang melakukan perjanjian atau berakad itu tidak hanya satu orang, tidak hanya satu pihak saja, tetapi ada beberapa pihak, bisa dua, bisa banyak orang, lebih dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Disebutnya dengan nama aqidain atau para pihak. Para pihak ini bisa berupa orang atau persekutuan, komunitas persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Artinya jika itu sebuah seseorang atau berupa orang, maka memiliki tingkat kecakapan hukum, paling tidak adalah tamyiz, paling tidak adalah orang yang sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Atau jika itu dalam konteks kasus perjanjian yang nominalnya besar atau mempunyai konsekuensi yang besar, maka harus dewasa. Begitu juga dengan persekutuan atau badan usaha yang juga memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Itulah definisi para pihak. Bisa orang, bisa persekutuan, ataupun bisa badan usaha. Syarat para pihak dalam membentuk akad: yang pertama, berbilang pihaknya, yaitu lebih dari satu pihak. Artinya dia merupakan pihak yang tidak hanya satu, tapi bisa 2, 3, atau 4. 2 pihak seperti jual beli, 3 seperti persekutuan atau kerjasama membuat gedung, itu bisa lebih dari 2 orang, bisa 3 orang, yaitu ahli kayu, ahli batu, ahli besi, ataupun yang lainnya, bisa bersekutu, bekerja sama membuat sebuah gedung, atau bisa 4 dan seterusnya. Artinya berbilang pihaknya, tidak hanya satu, lebih dari satu. Nah, akad tidak akan tercipta jika hanya dengan satu pihak, baik itu orang yang membuat ijab saja ataupun kabul saja.
Sebab dalam setiap akad harus ada dua pihak atau lebih ya. Dalam membuat akad jual beli, ada si penjual, ada si pembeli. Dalam akad sewa menyewa, ada si penyewa, ada yang menyewakan. Akan tetapi, seseorang dapat mewakilkan atau memberi kuasa kepada orang lain guna membuat perjanjian atas namanya. Ini sempat didiskusikan dalam beberapa kesempatan ya. Jika satu pihak mewakilkan kepada orang lain dalam membuat sebuah akad, maka bagaimana? Seringan bertanya begitu ya teman-teman. Yaitu boleh saja, sepanjang pihak yang satu tadi yang mewakilkan itu mewakilkannya dalam keadaan sadar, dalam keadaan sudah penuh kepercayaan kepada wakilnya dan memberikan kuasa terhadap orang tersebut untuk membuat perjanjian atas namanya. Seringnya lumrah terjadi itu ya. Dan ada banyak nanti skemanya. Skema dalam akad-akad yang terjadi di masyarakat. Begitu pula seseorang dapat menjadi wakil atau kuasa bagi orang lain dalam penutupan suatu perjanjian. Sama juga. Artinya saling mewakilkan atau memberikan kuasa dalam melakukan perjanjian atau menutup suatu perjanjian atas namanya. Ini lumrah terjadi, sudah biasa di masyarakat ya. Pihak yang berakad memerlukan syarat agar rukun tersebut lengkap dan dapat berfungsi untuk membentuk akad. Selain berbilang pihaknya, syarat yang kedua yaitu memiliki kecakapan. Memiliki tingkat kecakapan hukum, atau dalam bahasa fikih disebutnya ahliyah. Kecakapan hukum ini dalam beberapa kajian terbagi menjadi beberapa hal. Dalam hukum Islam, kecakapan hukum ini disebut ahliyah atau berarti kelayakan. Didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakannya secara hukum syariah. Dia bisa menerima hak dan kewajiban dan diakui tindakan-tindakannya secara hukum syariah. Sehingga kalau dibagi dari pengertian tadi, maka kecakapan ini terbagi menjadi dua hal, yaitu kecakapan dalam menerima hukum dan kecakapan dalam bertindak hukum. Ahliyah al-wujub ya. Yang pertama yaitu merupakan kecakapan seseorang untuk menerima hak dan memikul kewajiban, atau bahasa simpelnya tadi kecakapan dalam menerima hukum atau menerima hukum yang bersifat pasif ya, sehingga dapat berlaku bagi semua manusia. Kecakapan menerima ini dibagi kembali menjadi dua. Pertama, kecakapan menerima hukum tidak sempurna yang disebut sebagai ahliyah wujuan naqisah, ialah kecakapan menerima hukum yang berlaku bagi subjek hukum yang masih dalam kandungan. Contohnya,
hak menerima waris ya. Ini kan dalam hukum mawaris kita tentu saja teman-teman pernah mengulas, dan jika lupa ya bisa diulas kembali. Itu dalam beberapa pendapat mazhab, janin atau kandungan itu bisa saja berhak menerima waris ya, meskipun masih dalam kandungan. Berhak sepersekian itu mendapatkan hitungan bagian waris ya, karena dia masuk klasifikasi kecakapan menerima hukum tidak sempurna, ahliyah al-wujub an-naqisah. Lalu ahliyah al-wujub itu yang kedua, yaitu kecakapan menerima hukum secara sempurna, ahliyah al-wujub al-kamilah ya. Kecakapan ini berlaku bagi subjek hukum setelah dilahirkan hingga meninggal dunia ya. Sudah kamil ya. Lalu kecakapan yang kedua, yang secara simpelnya disebut kecakapan bertindak hukum, yaitu hukum aktif, atau dalam bahasa fikihnya disebut ahliyah al-ada, merupakan kecakapan untuk bertindak hukum secara aktif. Karena bersifat aktif, kecakapan ini berlaku hanya bagi subjek hukum yang secara alamiah telah memiliki kemampuan bertindak hukum. Dalam fikih, kecakapan al-ada ini dapat dibedakan menjadi dua macam lagi ya. Yaitu yang pertama, kecakapan bertindak hukum secara tidak sempurna ya, yaitu ahliyah al-ada an-naqisah. Ialah kecakapan yang berlaku bagi subjek hukum ketika berada pada usia tamyiz. Usia tamyiz merupakan syarat kecakapan minimal bagi para pihak yang mengadakan akad. Tamyiz itu kan 7 tahun sampai balik ya, yang sudah bisa membedakan baik dan buruk ya. Lalu ahliyah al-ada yang kedua, yaitu kecakapan bertindak hukum secara sempurna, yaitu ahliyah al-ada al-kamilah. Ialah kecakapan yang berlaku bagi subjek hukum sejak memasuki usia dewasa hingga meninggal dunia. Itu kecakapan. Syarat yang kedua, adanya kecakapan. Setelah para pihak berbilang, harus ada kecakapan. Sehingga kalau kita melihat secara periodenya, kecakapan hukum mengenai hak dan kewajiban dan tanggung jawab ini ada beberapa fase, yaitu yang pertama periode janin. Janin mempunyai kecakapan menerima hukum tak sempurna. Ia tak dapat menerima kewajiban-kewajiban, tetapi hanya dapat menerima hak pasif ya, dan itu pun terbatas, seperti hak waris atau wasiat ya. Lalu yang kedua, periode kanak. Periode anak lahir sampai 7 tahun ataupun 12 tahun ya. Periode ini memiliki kecakapan menerima hukum sempurna, terbatas ya, yaitu harta kekayaan atas konfirmasi wali, pajak atau zakat, mal, ganti rugi atas perbuatannya, dan seterusnya. Lalu periode tamyiz, yaitu 7 tahun atau 12 tahun sampai dewasa, sampai balik, yaitu sempurna kecakapannya. Transaksi yang dalam tanda kutip masih dalam nominal kecil boleh. Lalu balik, dewasa, sampai meninggal, itulah periode kecakapan ya, kalau dilihat dari segi umurnya. Lalu
Rukun yang kedua yaitu rukun pernyataan kehendak. Sighah al-aqad ya, adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu dilakukan. Rukun yang kedua ini sering disebut sebagai sighatul aqad atau yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini mempresentasikan perizinan atau ridho atau persetujuan ya, sehingga pernyataan kehendak ini seharusnya mengandung sebuah perizinan atau persetujuan antara para pihak. Dan dalam bahasa lain, atau apa yang dikehendaki pihak yang satu dan disetujui oleh pihak yang lain, itulah sighah al-aqad. Nah, biasanya diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul, pernyataan dan jawaban. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. Sedangkan kabul adalah penerimaan dan persetujuan dari pihak kedua terhadap penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Nah, secara praktik yang dinyatakan sebagai rukun akad adalah ijab dan kabul ini ya, dalam pernyataan dari kehendak batin. Itu secara praktik yang terlihat itu ijab dan kabul, tawaran dan jawaban atau penerimaan, sehingga timbullah persetujuan. Namun dalam substansi yang terkandung di balik pernyataan kehendak ialah perizinan, ridho atau persetujuan dari para pihak, sehingga apa yang dinyatakan sebagai tawaran ataupun penerimaan ini, inti dari substansi pernyataan itu ialah perizinan atau keridhaan. Sehingga jika dalam suatu perilaku muamalah yang membuat sebuah perjanjian, nah, ternyata dalam perjalanan membuat perjanjian tersebut terdapat satu pihak yang merasa tidak ridho, merasa dirugikan, tentu saja bisa dilakukan upaya-upaya hukum ya, karena sebenarnya substansi dari pernyataan kehendak adalah perizinan, keridhaan. Jika dalam perjalanan sebuah perjanjian ternyata ridho atau perizinan ini dirasa masih kurang terpenuhi, bisa dilakukan upaya, karena substansinya berarti belum tercapai. Ijab menurut mayoritas ulama ini bebas ditarik sebelum lahir qabul ya. Itu kalau menurut mayoritas ulama. Namun menurut mazhab Maliki, ijab dapat ditarik ya. Ini perbedaan pendapat. Sehingga kalau menurut mayoritas ulama, ijab itu bebas ditarik selama belum lahir qabulnya. Ketika seseorang menawarkan untuk menjual barang dengan harga, misalkan HP dengan harga 300, itu menurut mayoritas ulama bisa ditarik selama belum lahir penerimaan dari tawaran tersebut, belum ada yang menerima tawaran tersebut. Tapi menurut mazhab Maliki, meskipun belum ada jawaban ataupun setelah jawaban, ijab tidak dapat ditarik ya. Nah,
dan ijab batal karena beberapa hal. Yang pertama, bubarnya majelis, selesainya perkumpulan atau selesainya waktu dari pembuatan perjanjian. Lalu yang kedua, ditarik kembali oleh pembuatnya setelah dinyatakan, lalu dipertegas bahwa pernyataan tersebut, ijab tersebut ditarik kembali. Nah, itu bisa. Lalu yang ketiga, karena kematian salah satu pihak. Ketika sedang mengucapkan ijab, belum ada jawaban atau sedang proses akan menawar, tetapi satu pihaknya meninggal, akhirnya bisa batal. Lalu yang keempat, berakhirnya waktu yang ditentukan untuk qabul oleh pembuat ijab. Jadi dalam membuat ijab ini ada baiknya dipertegas bahwa dalam tenggang waktu ini harus ada qabul. Ketika berakhirnya waktu yang ditentukan untuk menerima tawaran atau untuk mengucapkan qabul, mengucapkan jawaban, ternyata berakhir dan belum ada jawaban, maka ijabnya bisa batal, ya. Gitu. Jadi ada bagusnya, ada baiknya dalam membuat sebuah pernyataan, dalam menyatakan ijab itu ada tenggang waktunya yang dipertegas, seperti dalam akad-akad transaksi online atau transaksi modern, ijabnya diberi tenggang waktu. Jika 1 kali 24 jam tidak melakukan pembayaran, tidak mengirimkan bukti pembayaran atau bukti keseriusan dalam perjanjian, maka perjanjiannya dianggap batal atau tidak jadi. Nah, seperti itulah contohnya. Sehingga pembelian itu mempunyai tenggang waktu yang jelas dalam melakukan penerimaan tawaran. Lalu qabul, pihak yang akan qabul mempunyai kebebasan selama majelis akad berlangsung. Nah, kebebasan ini disebut khiyar qabul. Qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab, dan yang dengan adanya qabul maka terciptalah suatu perjanjian. Sehingga qabul juga sama syaratnya seperti ijab, yaitu jelas maksudnya, tegas isinya, lalu dipahami oleh pihak yang lain maksud dari pernyataan tersebut. Dan qabul itu merupakan penerimaan atas tawaran. Ketika majelis akad masih berlangsung, maka bebas dalam melanjutkan ataupun tidak jadi. Hanya saja kebebasan untuk melakukan atau menolak melakukan qabul tidak mustahil mengarah kepada penyalahgunaan hak, sehingga orang yang bersangkutan dapat dituntut ganti rugi, ya. Tetap saja ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Dan dalam pendapat lain, mazhab Syafi'i tidak mengakui adanya khiyar qabul, karena menurut mazhab Syafi'i
ijab harus segera direspon, sehingga ketika terjadi pernyataan ijab maka harus segera direspon. Dalam beberapa kasus, qabul atau jawaban penawaran ini memiliki beberapa bentuk yang lain, yaitu pertama, qabul dalam akad baku ini berbentuk dengan menerima klausul baku yang ditawarkan pihak lain, ya. Kalau teman-teman pernah melihat sebuah akad yang di dalamnya sudah tercatat pasal-pasalnya, klausul-klausulnya secara rapi, tertulis, sudah diketik, tinggal mengganti nama, identitas, tanggal, lalu kriteria angka-angka yang secara kondisional bisa diganti-ganti, dan tinggal para pihaknya tanda tangan. Itulah yang disebut akad baku, ya. Dalam lembaga keuangan syariah, ya, lumrah akad-akad baku ini sudah ada, ya. Jadi akad atau kontrak tertulis yang tinggal mengganti namanya saja, tinggal ganti tanggalnya, identitasnya, dan tinggal melengkapi itu. Itulah yang disebut akad baku. Dan qabul dalam akad baku ialah dengan cara menerima klausul baku yang ditawarkan pihak lembaga keuangan syariah, gitu ya. Contoh kasus lembaga keuangan syariah. Nah, penerimaan klausul merupakan qabul yang di dalamnya terdapat substansi ridho atau persetujuan. Tuh. Jadi jika si pihak nasabah menerima klausul yang ditawarkan oleh pihak lembaga keuangan syariah, maka penerimaan itu ialah wujud qabulnya. Secara zahir, penerimaan itu adalah tanda dia ridho atau setuju. Nah, tapi apabila kemudian klausul bakunya ternyata merugikan pihak yang menerima tadi, maka hukum memberikan perlindungan terhadapnya dalam bentuk permintaan kepada hakim untuk mengubah atau membebaskannya dari klausul tersebut, ya. Jadi nasabah jika dalam perjalanan waktu melakukan atau menunaikan perjanjian bakunya, ternyata dirasa terdapat kerugian yang dialaminya atas adanya klausul tertentu dalam perjanjian baku tersebut, maka diperbolehkan untuk kepada hakim meminta diubah atau meminta dibebaskan dari klausul-klausul yang merugikan tersebut, ya. Meskipun pada awalnya dia prosedur qabulnya adalah hanya dengan menerima, ya. Itu qabul dalam akad baku. Lalu qabul dalam akad konsumtif yang melibatkan barang-barang canggih atau jasa-jasa yang canggih, ini mengharuskan produsen atau distributor atau pemberi jasa pelaku untuk memberikan penjelasan yang cukup dan jujur mengenai produknya. Merahasiakan atau sengaja tidak menyampaikan satu informasi kepada pihak yang ditawarkan, pihak yang akan menjawab tawaran, itu hal yang tidak diperbolehkan, ya. Sehingga pihak yang memberikan ijab itu harus benar-benar memberikan penjelasan yang cukup dan jujur, sehingga pihak yang menjawab, yang qabul,
memberikan pernyataan qabul itu bisa memberikan penerimaan, menerima tawaran berdasarkan informasi yang cukup dan yang jujur, bisa dipercaya gitu. Lalu ketika misalkan ternyata konsumen ini mengalami misinformasi atau pada saat perjalanan menjalani perjanjian, diam-diam ada informasi yang sengaja disimpan dan konsumen tidak mengetahui hal itu, maka diperbolehkan untuk melakukan tindakan hukum, upaya hukum ya, sama untuk membatalkan ataupun untuk membebaskan ataupun untuk mengubah dan menuntut kerugian yang terjadi gitu ya. Informasi yang tidak disampaikan secara utuh itu adalah kesalahan dari pihak produsen atau distributor, sehingga klausulnya harus jelas semuanya. Lalu qabul dalam akad lelang atau tender ialah keputusan penyelenggara lelang atau tender untuk menetapkan pemenang lelang pada pemberi penawaran tertinggi itu untuk lelang, atau pemenang tender itu untuk tender ya. Sehingga ketika ada penawar tinggi dan lalu yang lainnya sudah tidak ada yang menawar lebih tinggi lagi, maka secara otomatis qabul terjadi dan penyelenggara yang akhirnya menutup akadnya, menutup pernyataannya, sehingga qabul secara otomatis terjadi pada saat penawaran tinggi ini tidak ada yang mengunggulinya. Pun juga dengan tender, penawaran terendah atau pemenang tender yang menjadi pemenangnya itu terjadi ketika tidak ada yang menawar lebih rendah lagi, dan secara otomatis dialah yang memenangi tender tersebut, dan pengelola atau penyelenggara tinggal menutup ijabnya dan qabul secara otomatis menjadi milik pemenang tender ya. Nah, begitu qabul dalam akad lelang atau tender yang terjadi dalam kasus-kasus yang unik ya, yang tertentu. Lalu pernyataan kehendak ini harus memenuhi beberapa syarat ya, agar dapat membentuk akad. Yang pertama, jelas pengertiannya, tidak mengandung banyak pengertian, bisa dipahami lalu bisa diketahui maksudnya, tidak ambigu. Lalu yang kedua, bersesuaian antara ijab dan qabul. Misalnya seseorang berkata, aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan, tapi kemudian qabulnya berkata, aku terima benda ini sebagai pemberian. Nah, ini ada kesimpangsiuran, ada ketidaksambungan, simpang siur antara ijab dan qabul ya, sehingga nanti bisa menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam ya, karena bertentangan dengan islah di antara manusia. Nah, ijab dan qabul harus bersesuaian. Aku serahkan benda ini, jawabannya ya aku terima benda ini sebagai titipan. Harus sesuai, harus bersesuaian. Kalau ada kesinambungan, tidak bersesuaian, bisa dilakukan revisi sebelum akhirnya ditutup perjanjian tersebut, atau sebelum akhirnya ditutup majelis akadnya. Direvisi dulu, diperjelas dulu, ini maksudnya begini, dipertegas,
bila perlu dilakukan pencatatan tanda tangan, akhirnya secara jelas arah akadnya kemana, tujuannya apa. Nah, baru majelis akadnya ditutup. Nah, akadnya bisa dijalankan dan bisa dilakukan, perjanjiannya bisa dijalankan. Yang ketiga, menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam. Jadi ya, pernyataan kehendak baik ijab maupun qabul harus menggambarkan kesungguhan, tidak ada paksaan, tidak karena ancaman ya. Sehingga ridho dan persetujuan ini menjadi salah satu hal yang harusnya hadir sebagai substansi dari pernyataan kehendak. Lalu yang keempat, kesatuan majelis ya. Dalam satu tempo yang bersambung. Jadi kesatuan majelis ini tidak saja bisa dimaknai sebagai satu tempat ya, tapi bisa saja berjauhan, namun dalam komunikasinya bisa saling bersambung. Kalau satu tempat kan bisa berhadap-hadapan, maka dalam melanjutkan akad ataupun membatalkannya bisa masih dalam keadaan berhadap-hadapan. Tapi ketika tidak dalam satu tempat, berada di tempat yang berjauhan, berhadap-hadapan atau satu majelis ini bisa dimaknai sebagai satu waktu yang bersambung, komunikasi yang bersambung, tidak terputus gitu ya. Nah, itulah yang disebut kesatuan majelis ya, yang berkembang sesuai dengan keadaannya. Apalagi sekarang teknologi semakin maju ya, tidak saja dalam satu tempat, tapi berbeda tempat pun bisa saling berhadap-hadapan, yaitu video call atau video conference ya, menggunakan teknologi seperti itu ya. Dalam beberapa kasus, pernyataan kehendak ini memiliki beberapa bentuk ya, dapat berupa beberapa bentuk. Yang pertama, dalam bentuk lisan ya, ucapan. Yang kedua, bentuk tulisan, surat, teks, chat ya. Atau yang ketiga, isyarat ya. Dalam kasus disabilitas bisa juga dengan isyarat. Yang keempat, ada yang disebut sebagai pernyataan kehendak secara diam-diam, atau bahasanya yaitu at-ta'ati. Ini kemungkinan teman-teman baru ya mendengar ini ya. Yang dimaksud pernyataan kehendak secara diam-diam ini adalah para pihak tidak menggunakan kata-kata, tulisan ataupun isyarat untuk menyatakan kehendaknya, melainkan dengan cara melakukan perbuatan langsung untuk melakukan ataupun menutup suatu perjanjian. Jadi tidak ada lisan, tidak ada tulisan, tidak ada isyarat, tapi langsung melakukan perbuatan dari yang manifestasi dari pernyataan kehendak. Contohnya apa? Yaitu mengambil barang di supermarket. Dia pergi ke supermarket, ambil barangnya, misalkan minuman, teh botol gitu ya misalkan, atau susu, ambil, lalu di kasir diletakkan, lalu beri uang, bayar. Yang terkadang tanpa ngomong gitu kan. Kasirnya ya hanya menerima, kalau ada pengembalian langsung dikembalikan gitu. Nah, itu namanya pernyataan kehendak secara diam-diam. Dia tidak menggunakan
kata-kata atau tulisan ataupun isyarat, tapi langsung berupa tindakan. Para pihaknya langsung menggunakan tindakan untuk menyatakan kehendak, langsung perbuatan langsung. Ini juga terjadi dalam contoh misalkan mesin otomatis yang masukkan koin, lalu nanti ada minuman yang bisa diambil. Itu juga salah satu contohnya. Jadi orang mengambil barang ataupun memberikan barang tanpa ada ucapan, tanpa ada tulisan ataupun isyarat, tetapi langsung perbuatan, itu disebutnya pernyataan kehendak secara diam-diam. Lalu pernyataan kehendak yang lain yaitu diam sebagai pernyataan kehendak, yaitu as-sukut ya disebutnya. Pernyataan kehendak dengan cara-cara seperti ini dikemukakan terdahulu sesungguhnya merupakan perbuatan aktif ya, meskipun dilakukan secara diam-diam. Contohnya seperti menerima minuman, rasanya apa saja lalu diterima gitu ya. Tadi menerima minuman teh, lalu rasa tehnya ternyata asam, atau ternyata manis sekali, atau ternyata rasanya agak-agak asin segar gitu. Nah, si pembeli diam saja gitu. Dia menerima terhadap rasa tersebut dengan daftar harga yang sudah tertera, klausul yang sudah tertera, lalu dia menerima barang tersebut. Nah, itulah contoh dari diam sebagai pernyataan kehendak. Namun diam sebagai pernyataan kehendak ini juga terdapat beberapa kaidah yang harus menjadi acuan ya. Yang pertama, apabila sebelumnya sudah ada transaksi yang umum terjadi, sehingga diam sebagai pernyataan kehendak itu menyambung terhadap transaksi yang sebelumnya sudah terjadi itu. Ijabnya bisa dikaitkan dan qabul ya, karena sudah ada transaksi sebelumnya dan itu sudah umum terjadi. Lalu yang kedua, apabila ijabnya berisi penawaran yang semata-mata menguntungkan terhadap orang yang ditawarkan ya. Jadi menguntungkan bagi penerima ijab, bagi konsumen itu kalau dia dalam jual beli gitu ya. Atau yang ketiga, apabila pembeli diam terhadap klausul transaksi yang sudah diketahui. Jadi sudah ada klausul terkait dengan daftar harga, terkait dengan rasanya dan seterusnya, lalu dia diam, maka diamnya itu sebagai pernyataan kehendak ya. Nah, itu ya, dalam bentuk pernyataan-pernyataan kehendak yang unik yang terjadi ya. Nah, tetapi dalam pernyataan kehendak ini juga terdapat cacat kehendak. Nah, cacat kehendak ini meliputi beberapa hal. Pertama, jika ada paksaan.
akad yang terdapat unsur paksaan, menurut mayoritas ahli hukum Islam, mayoritas ulama, disebut sebagai akad yang batal demi hukum, ya, atau berakibat batalnya akad yang bisa difasah, ya, itu menurut mayoritas ahli hukum Islam. Tetapi kalau menurut ahli hukum Barat, paksaan itu hanya berakibat perjanjian dapat dibatalkan. Sehingga kalau kita mengamati pendapat hukum tersebut, maka ahli hukum Islam ini lebih memandang paksaan mempunyai akibat hukum yang jauh lebih besar terhadap perjanjian dalam hukum Islam, karena dia tidak saja dapat dibatalkan sebagaimana pendapat hukum Barat, tetapi menurut hukum Islam, paksaan ini membuat akadnya batal demi hukum, atau akad tidak ada wujudnya dan tidak terjadi sama sekali, sehingga langsung batal secara otomatis. Ya, tidak harus melakukan upaya-upaya untuk membatalkan, tapi dianggapnya unsur paksaan itu membuat akadnya batal secara otomatis. Itu menurut mayoritas ulama hukum Islam. Tetapi menurut ulama Hanafi, paksaan ini membuat akadnya fasid, atau bisa diteruskan jika pihak yang dipaksa merasa bisa meneruskan akad itu. Sehingga menurut salah satu ahli hukum Hanafi, yaitu Zufar, berpendapat bahwa paksaan itu membuat akadnya mauquf, terhenti. Jika yang dipaksa ini merasa bisa melanjutkan, maka bisa dilanjutkan, tapi jika tidak bisa, maka dia bisa menjadi batal, gitu ya, dalam pendapatnya. Lalu cacat kehendak yang kedua yaitu adanya penipuan, adanya unsur-unsur yang sengaja dimanipulasi, barangnya merupakan barang yang tidak baru, dalam pernyataan tawarannya yaitu disebutkan barangnya baru, gitu. Nah, unsur-unsur seperti itu menjadi unsur cacat kehendak, ya. Perihal-perihal seperti itu yaitu cacat kehendak. Lalu yang ketiga, kekhilafan. Maksud dari kekhilafan ini adalah keadaan terhadap diri seseorang yang dengan karena kekhilafannya maka terdorong untuk melakukan dan menutup perjanjian. Misalkan seseorang tidak akan membeli sebuah barang jika tidak dalam keadaan khilaf, atau setidaknya tidak akan membeli barang tersebut dengan harga yang sangat mahal, seandainya dia tidak keliru atau salah dalam menilai barang tersebut. Nah, itulah kekhilafan. Sehingga kekhilafan menjadi kehendak itu cacat. Nah, maka dalam memberikan pernyataan kehendak itu harus sadar, harus dengan penuh kesadaran dan paham terhadap apa yang akan dilakukan dalam perjanjian tersebut, ya, baik kriterianya atau pernyataannya dan seterusnya. Lalu yang keempat, ketidakseimbangan prestasi. Maksudnya ialah ketidakseimbangan antara nilai dari apa yang diterima salah satu pihak dalam akad dengan nilai dari apa yang
ia berikan terhadap pihak yang lain. Tidak seimbang prestasinya. Itu membuat cacat juga penataan kehendak. Sehingga keempat hal inilah yang harusnya dihindari agar pernyataan kehendaknya benar-benar utuh dan sempurna ya. Nah, sampai di sini jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin ditanggapi, silahkan ya, bisa berikan tanggapan. Namun sebelumnya, terima kasih, kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.